14 ini. Dan itu juga banyak sih konflik-konflik percintaan yang penuh perdebatan juga, yang bikin baper gitulah. Sebenarnya bukan di ghosting, tapi lebih ke Ustadz David tuh, prioritas saya bukan cuman menikahi kamu gitu, tapi saya masih banyak juga nih prioritas-prioritas yang lain. Jadi bikin seolah-olah Zahro ini merasa kok nggak dipeduliin sih gitu, kok nggak direspon gitu. Padahal memang Ustadz David ini kan orangnya yang lurus gitu. Ya Pak Haji ya, yang lurus aja gitu, nggak belok-belok Ustadz David gitu. Ke jalan tol. Ke jalan tol ini, tol Cipali. Iya, kalau Zahro di sini kurang lebih kalau di Jerat kemarin kan memang dia fokus ingin membangun pabrik pesawat, fokus dengan cita-citanya ingin mensejahterakan bangsa Indonesia. Terus di Jerat 14 ini somehow I don't know, suddenly semua cita-cita dia, keinginan dia itu dia kesampingkan gitu loh. Zahro tidak memikirkan itu lagi. Zahro di Jilid 14 ini malah dia memikirkan bagaimana caranya supaya dia bisa membahagiakan kedua orang tuanya. Yang di Jilid 14 ini tuh orang tuanya atau Pak Jalal udah bicara soal akhirat terus, meninggal terus, mati dengan cara husnul khotimah. Anak mana sih yang nggak sedih dengerin orang tuanya ngomongin mati terus gitu loh. Ada bawang-bawangnya banget gitu. Jadi si Zahro ini dia mengorbankan semua cita-citanya demi memenuhi keinginan orang tuanya untuk menikah dengan calon pilihan orang tuanya, calon yang dijodohkan gitu. Dia rela gitu mengorbankan itu semua, mengorbankan hati dia. Coba hati. Tapi gak pakai Pitek. Din, lu jangan umur. Ya nih, sudah kemarin kan, kemana-mana nggak hilang. Jadi saya itu menemani kegilaannya Udin di sinetron ini. Mendampingi. Ya, artinya saya tetap bersama-sama dia dalam keadaan apapun. Gitu. Sesulit apapun. Ini ada kalau dia Desi. Ini sebenarnya kalau viral masih tetap plotnya di drama ya. Kalau dia itu lebih banyak sama Pak Haji karena dia itu kalau nggak salah sebagai manajer artisnya. Mungkin kalau perannya Alo bisa Alo ceritakan lebih banyak. Kalau aku masih ini tetap main di drama, mengisi bumbu-bumbu dramanya. Kalau biasanya cinta itu kan ada segitiga ya. Untuk jilid 14 ini ada cinta trapesium. Berbelit-belit cintanya. Jadi viral ini masih mencari jati dirinya, cuma sekarang ditambah lagi bebannya karena dia mendapatkan wasiat dari mamanya. Jadi mamanya mewasiatkan untuk dia harus menikah dengan seseorang, tapi sebenarnya cinta dia nih masih pada seseorang. Banyak banget surprise-nya di jilid 14 ini. Aku aja sebagai pemainnya pas baca skenario kadang kaget. Buset kok jadi begini. Buset datang lagi ini. Pokoknya surprise-nya banyak banget. Jauh lebih seru. Jadi benar-benar aku aja sebagai pemain tuh antusias, excited banget nunggu skenarionya. Dan kadang aku sendiri kaget gitu baca skenarionya. Mudah-mudahan pemirsa juga antusias sama kayak aku. Bukan manajer sih, tapi ceritanya saya sebagai produser yang ngajak Bang Jack buat main sinetron gitu. Tapi seiring berjalannya waktu nantinya jadi ada konflik cinta segitiga di situ. Ada nanti pemeran satu cewek lagi yang memperebutkan Bang Jack. Luar biasa loh Pak Haji primadona. Jadi biasanya kan di sinetron yang lalu Bang Jack memperebutkan seorang perempuan dengan laki-laki lain dan selalu kalah. Kali ini Bang Jack diperebutkan oleh dua wanita. Apa keputusannya? Ini problemnya. Apa keputusannya ini? Ini perhiasan dunia ini semua ini. Apa ini? Belum bikin ending ya sudah. Lagi mikir ya? Ya latar belakang kenapa kita buat Rumah Bidadari, kita ingin angkat bagaimana kehidupan remaja saat ini ya, dan kemudian dikaitkan dengan bagaimana pentingnya agama dalam
menuntun kehidupan kita. Jadi ini komedi romantik bisa membuat kita tertawa, menangis, sedih, bahagia. Jadi betul-betul cerminan dari sebuah kehidupan manusia. Makanya hadir nih tokoh-tokoh tuanya ya, yang senior dan juga yang muda. Semuanya punya kisah sedih, punya kisah bahagia, semuanya bisa menangis, semuanya bisa tertawa. Inilah sebuah refleksi dari kehidupan dunia. Dan ini saya kira perlu di berbagai kalangan usia, segmen ekonomi, sosial untuk bisa menyaksikan ini. Kita ingin menyajikan sesuatu yang terbaik juga, yang merupakan refleksi dari kehidupan kita. Ya. Pak RT, saya jadi Pak RT di sini kan? Ya. Saya jadi Pak RT di sini yang mengelola satu kawasan kompleks perumahan ya. Tora ini petualang ya. Makanya kehadirannya diiringi dengan musik blues gitu. Datang tapi memiliki juga keunikan dalam karakternya. Pada saat dia jatuh cinta, ini sangat sulit kita gambarkan. Nanti lihat aktingnya Tora aja bagaimana jatuh cinta yang tidak bisa diungkapkan kayak apa itu. Ya. Dan Tora sebagai teman baiknya bapaknya Tora ya. Tora itu jadi anaknya dari teman saya dulu, dan jatuh cinta pada perempuan yang sama. Jatuh cinta. Jadi bukan itu saling menjelekan, saling memuji malah, support. Ini makanya unik dari sisi itu, jadi unik ya. Jadi kalau kita lihat intrik yang terjadi dalam setiap drama percintaan adalah saling menjelekan, saling menusuk dalam belakang. Kalau ini enggak, justru bagaimana saling mensupport, saling mendukung, saling mensupport, fair, terbuka, dan ya karena satu ini adalah persaingan dua orang saudara seiman. Bagaimana itu ada? ya. Ini jadi uniknya di sana gitu. Ya, di luar daripada refleksi dari film-film kita, kalau jatuh cintanya persaingan saling menjelekan. Ini justru enggak, terbalik ini. Bagaimana dia memuji lawannya itu. Kalau saya di sini masih Apa itu? dipercaya berakting untuk menjadi Rumah Bidadari. Iya, Rumah Bidadari. Di sini saya dipercaya berakting untuk jadi anak nakal gitu. Padahal kan saya baik ya. Dan di film ini memang terjadi berebutan Bu Ina bersama Bang Deddy. Mana sih Bu Inanya? Bu Inanya tadi pakai kacamata, dia sekarang enggak nih. Bu Ina belum dibuka tuh suaranya dia. Asik banget saya mah, deg-degan terus. Saya bolak-balik habis terus lupa terus saya sama dialog jadinya. Kayak semalam aja tuh berapa kali lu ngomong lu belepel kantor katanya gitu. Selalu deg-degan saya kalau sama Abang Deddy. Sama juga saya ngamain sinetron kan. Udah lama ngamain sinetron, udah lama ngamain film. Main film sih main, cuman dari yang tayang aja. Gara-gara pandemi ini. Aduh. Om Deddy Mizwar, Pak Banar, sehat-sehat semuanya ya. So itu di sini aku di Rumah Bidadari aku berperan sebagai Salwa. Sebenarnya karakternya tuh hampir mirip sama yang tahun lalu, cuman beda cerita, beda dikemasnya. Jadi si Salwa ini lebih kalem, lebih positif, mau lebih keren. Jadi dia punya 3 sahabat kan, jadi beda banget. Yang sahabatnya tuh berantem terus, dia selalu kayak menengahi, dan ada cowok yang deketin, dia selalu positif thinking, pokoknya nggak pernah mikir macem-macem, mikirnya ya udah semuanya makhluk ciptaan Allah, baik semua. Jadi pokoknya lurus terus, positif aja gitu, nggak pernah netting sama orang gitu. Halo, Assalamualaikum. Semoga kita semua sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya di sini memerankan tokoh Rafathar di serial Ramadan Rumah Bidadari ini. Jadi Rafathar ini adalah seorang mahasiswa yang pede banget, yang minim agama, dia tajir karena orang tuanya kaya, serta dia seorang playboy yang suka gonta-ganti pacar. Karena dia merasa tampan, dia merasa punya uang, jadi dia merasa siapapun bisa dia pacarin kalau dia mau gitu. Nah, anaknya tengil, tapi tengil yang
kalau menurut saya tengil yang tidak menyebalkan, yang bikin orang bisa tersenyum lah melihat ketengilannya gitu. Jadi bukan tengil yang ujung-ujung orang kok jadi risih gitu, enggak. Anaknya juga cukup humoris, dan auranya tuh lebih terlihat fun sih. Wabarakatuh semuanya. Udah ada. Assalamualaikum semuanya. Aku Raisa. Di sini aku berperan sebagai, maaf ya suaranya agak berisik di sini. Aku di sini berperan sebagai Wika Silam. Wika Silam ini mantan orang Qatar. Dia orangnya, karakternya itu angkuh, sombong. Dia itu anak orang kaya, dan ya itu sih pokoknya sangat berbanding terbalik sama karakternya Salwa. Kalau Salwa kan yang positif, nah kalau aku tuh yang judes, jutek gitu. Sebelumnya terima kasih Pak Bana, Pak David, dan Mas Tegar tim juga yang selalu support Star Vision untuk membuat karya di SCTV. Dan setelah penungguan sekian lama, akhirnya Magic Tasbih bisa tampil di televisi, alhamdulillah. Tentunya terima kasih juga Kes yang selalu setia untuk menunggu program ini. Singkat cerita, tadi Pak Bana sudah cerita, ini cerita tentang Michelle Judith yang berperan sebagai Mila, seorang copet cantik ya, yang kabur ke tempat yang istilahnya ke tempat pesantren, dan dia menemukan jati diri yang jadi lebih baik di sana. Tapi yang menarik dari sini bukan hanya dari manusia aja, karena ada baluran fantasi, tapi dia bisa melihat arwah-arwah yang penasaran atau yang belum selesai. Kita sebutnya soul, bukan apa. Malah dia belajar dari situ menjadi orang yang lebih baik. Dulu bapak saya selalu cerita bahwa terkadang kalau orang gila berbicara yang benar, kita harus dengar. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari soul itulah. Seperti itu. Mbak Telmi, apa kabar? Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menurut saya cukup menarik ya kali ini, di samping sisi religi sangat kuat, kita juga dikasih banyak hiburan di satu sisi dari karakter-karakter sendiri dan jalan karakter-karakter masing. Menurut aku benar-benar alur cerita yang sangat unik banget dan belum pernah sebelumnya, jadi harus nonton sih karena cukup menghibur. Begitu juga dengan aku dan pemain-pemain lain, kita cukup terhibur sekali syuting di judul ini. Ini berantakan ya, sangat karakter yang sebelumnya justru benar-benar cobaan banget buat anak-anak yang lagi ada di pesantren, terganggu banget sama karakternya lah, yang memang benar-benar bikin onar, selalu bikin rusuh. Oke, jadi bisa. Maaf, sorry tadi. Ya, saya di sini saya berperan sebagai ini harus. Sorry Bu, saya agak lupa. Tapi ya saya di sini saya berperan sebagai itu. Saya pindahan dari. Sorry banget ya. Aduh, ya saya pindahan dari kota ceritanya, dan di sini saya dipindahin ke pesantren. Saya datang dari anak yang berkecukupan lah keluarganya, dan disinilah dimana saya bisa berubah, diajarkan secara sikap maupun mental, dan itu semua dilalui semua dari perpaduan dinamika antara karakter, antara sama Kak Michelle, sama Puspa, sama Bos, semuanya. Dan ini judul yang cukup sangat menghibur, soalnya ini seru banget, sangat komedinya bagus banget, konfliknya simple dan tapi kena gitu, dan ditambah ada romance-romance juga semuanya. Jadi itu sesuatu yang wholesome banget kalau kita nonton pada saat Ramadan ini, dan ditambah lagi pada saat kita syuting, itu salah satu syuting yang paling seru banget sih aku akuin, soalnya kita semua di situ bond banget dan seru banget. Bahkan sampai sekarang kita juga masih ngobrol-ngobrol di grup gitu, ya enggak? Wah. Ya. Langsung saja ini salah satu syuting yang sangat berkesan buat kita semua, dan
judul ini sangat patut ditonton banget karena ini mengajarkan kita banyak soal nilai-nilai kehidupan, dan yang pasti bagus banget ditonton semuanya. Assalamualaikum semuanya, salam kenal dari Boa. Boa di sini perannya sebagai Mumun, sobatnya Aisyah. Sobatnya Aisyah dan Boa tuh kayak yang sempet suka gitu, bukan sempet suka, yang suka banget lah sama karakter Brian ini. Soalnya dia tuh ganteng banget, kayak anak pesantren kan, ngeliat cowok ganteng kayak busen dah, matanya melotot gitu sampai keluar. Semuanya, aku Puspa jadi Aisyah di sini. Nah, si Aisyah ini karakternya itu adalah ustazah ya, ustazah jadi anaknya ustadz, itu ponakannya ustadz. Nah, habis itu si Aisyah ini itu yang suka ngasih tahu hadis ini, hadis itu, soal kayak gitu-gitulah firman Allah. Itu aku ngasih tahu suka ke Nurul yang diperanin sama si Michelle Judith gitu. Agak sedikit antagonis itu semua karena Boah. Selain mengambil itu hadis yang aku baca dari skenario itu nggak boleh diimprovisasi sama sekali, itu harus benar.